Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu. Pada pembelajaran ke-6. Bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Ayo kita pelajari. Muatan pelajaran kali ini adalah yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua ada PPKN, yang ketiga ada IPS, yang keempat ada IPA. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan membuat poster, Pak Guru harap kalian mampu mengkampanyekan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dengan percaya diri. Pak Guru juga berharap kalian mampu memberikan pendapat atas pelaksanaan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dengan tepat. Pak Guru juga berharap kalian mampu merancang rangkaian listrik dalam gambar dengan benar. Kalian juga mampu menyebutkan pengaruh penemuan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Baiklah anak-anakku, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalian buka buku halaman 151. Anak-anakku yang berbahagia, cermati kembali kisah perjuangan Bapak Habibie. Pertanyaan berikut perhatikan. Apa saja penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Ayo, apa saja? Ya, Pak Habibie menemukan teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Pak Habibie juga dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Itu penemuan Pak Habibie yang diakui dunia internasional. Sikap apa yang dimiliki Habibie sejak beliau kanak-kanak? Ya, kerja keras, ya, disiplin, bertanggung jawab, menghargai waktu dan sebagainya. Apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Ia berjuang keras, ya, untuk memajukan harkat dan martabat bangsa dengan kecerdasannya, dengan beliau mempelajari tentang konstruksi pesawat terbang. Adakah hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Ada. Kalau kita punya sikap disiplin, kita bekerja keras, bertanggung jawab, Allah akan meridhoi cita-cita kita, Allah akan memberikan prestasi apa yang kita inginkan. Nah, coba renungkan. Mari kita diskusikan bersama dari bagian berikut. Nilai keteladanan untuk menjadi seorang penemu. Kita telah membaca tentang Pak Habibie. Coba kita renungkan, nilai keteladanan apa? Disiplin. Disiplin itu mencakup apa saja? Ya, rajin, menghargai waktu. Kalau kita rajin dan menghargai waktu, insya Allah akan menjadi seorang yang dihargai atau menjadi seorang yang berprestasi. Kerja keras. Nah, kerja keras itu juga baik, seperti pantang menyerah dan ulet. Nah, seorang penemu itu pantang menyerah. Thomas Alva Edison, ya, terus Pak Habibie, Alexander Graham Bell, mereka adalah orang-orang yang ulet, pantang menyerah, mencoba dan terus mencoba. Nasionalisme ini sangat penting, cinta tanah air. Bahwa seorang Bapak Habibie, beliau belajar, bekerja keras, disiplin untuk martabat atau kemajuan bangsa, untuk martabat bangsa, harga diri bangsa. Para penemu-penemu itu mengharumkan nama bangsanya. Nah, terus ada apa lagi? Bertanggung jawab.
Nah, kita harus bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kita. Kita harus bersikap jujur terhadap diri sendiri. Apakah masih ada kekurangan jujur? Kalau kita belum tahu, jujur kita belum tahu. Rasa ingin tahu kita bertambah. Kita harus punya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban dan hak kita harus bertanggung jawab. Itulah nilai keteladanan untuk menjadi seorang penemu, seperti seorang Bapak Habibie. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemarin kalian sudah belajar tentang rangkaian listrik ya. Nanti kalian gambarkan ya rangkaian listrik ya campuran. Apa syaratnya? Gunakan 3 buah saklar dan 6 buah lampu. Kok begitu? Iya, kalian mencoba dengan sabar ya, nanti kalian akan tahu. Jika saklar 1 dinyalakan, maka 2 lampu menyala. Ya, dicoba saja. Jika saklar 2 dinyalakan, maka akan ada 1 lampu yang menyala. Jika saklar 3 dinyalakan, maka akan ada 3 lampu yang menyala. Dicoba saja. Pak Guru contohkan gambarnya. Nah, di sini. Ini ada 3 saklar ya. Saklar 1, saklar 2, saklar 3. Jika saklar 1 dinyalakan ya, 2 lampu menyala. Jika saklar 2 dinyalakan, lampu 3 menyala, lampu 1 menyala. Ini di tengah, ini lampu di tengah ini ya. Nah, jika saklar 3 dinyalakan, ada 3 lampu menyala. Ini contoh gambarnya. Nanti kalian buat gambar dengan rancangan kalian sendiri di rumah. Pak Guru nanti cek hasilnya secara individu. Berlatihlah merancang walaupun dalam bentuk sederhana. Itu tugas hari ini. Kemudian, kamu telah mengenal berbagai penemuan. Penemuan tersebut mempunyai pengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan. Nah, pengaruhnya apa? Di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Nah, misalkan penemuan listrik. Masya Allah. Bagaimana kalau tidak ada listrik? Nah, bagaimana pengaruhnya bagi manusia ketika ditemukannya listrik? Nah, sosial. Dengan ditemukan listrik kita jadi lebih akrab. Nah, kita lebih berpikir maju. Di bidang ekonomi, ekonominya meningkat. Nah, pendidikan apa? Pendidikan menjadi maju dan modern. Di bidang budaya, berubah budaya menjadi hal-hal yang positif. Dengan adanya listrik, kita menjadi lebih akrab, ekonomi meningkat, pendidikan maju, modern, budaya berubah menjadi hal-hal yang positif. Dengan tetangga kita jadi lebih akrab. Kita mengambil sumber listrik dari tetangga. Awal-awal listrik kan masih sedikit. Kita mengambil atau mencantol milik tetangga. Kita jadi lebih akrab. Tergotong royong. Lampu, bagaimana dengan penemuan lampu? Dibarengi dengan adanya listrik, kita ya otomatis menggunakan lampu. Ya, Thomas Alva Edison. Nah, lebih bermakna hidupnya dengan ada lampu ya. Kita belajar lebih mudah, lebih bermakna ya. Terus ada ekonominya meningkat. Banyak penjual-penjual lampu ya. Dengan adanya lampu, kegiatan ekonomi juga bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Pendidikan lebih cepat dengan adanya lampu ya. Lampu itu membuat kita menjadi akses jalannya lebih terang pada malam hari. Pendidikan lebih cepat. Kita sudah punya lampu belajar. Budayanya bertambah dan beragam. Nah, kita bisa melakukan kegiatan pada malam hari dengan adanya lampu, tidak terbatas oleh waktu. Bagaimana dengan penemuan komputer? Ya, berkesinambungan listrik, lampu, listrik, dan komputer. Banyak teman, lebih akrab, lebih bermakna hidup ini ketika ada komputer. Kita bisa berkenalan dengan teman di luar negeri ya, di dalam negeri ya. Kita bisa bersosialisasi dengan mereka. Ekonomi lebih maju ya. Dulu belum ada komputer dengan mesin ketik. Setelah ada komputer, kita lebih maju dalam belajar ya. Lebih kreatif dalam dunia pendidikan ya. Kita bisa mengakses komputer, mengakses berita-berita. Kita belajar dari apa yang ada di isi komputer itu.
Kemudian budayanya jadi variatif. Bayangkan sekarang banyak kegiatan-kegiatan yang mengadopsi dari kegiatan dari tempat lain. Kita ambil yang positif itu. Jadi penemuan-penemuan ini berpengaruh di bidang sendi-sendi kehidupan sehari, bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Kemudian apa lagi? Nah, coba renungkan. Renungkanlah sikapmu selama kegiatan belajar berlangsung dari kemarin ya, kita telah belajar tentang penemuan ya. Sudahkah kamu menerapkan sikap-sikap sebagai seorang penemu? Nah, sekarang tuliskan refleksimu terhadap penemuan itu. Sikap rasa ingin tahu. Nah, bagaimana denganmu? Nah, rasa ingin tahuku bertambah setelah membaca. Boleh. Setelah membaca tentang seorang Alexander Graham Bell, tentang Thomas Alva Edison, Charles Babbage, Marconi, William J. Morgan ya. Nah, apa tekad kuatnya? Aku bertekad untuk lebih baik setelah belajar tentang penemuan. Bertekad untuk belajar lebih giat. Mudah-mudahan kalian menjadi seorang penemu. Disiplin adalah kunci dari sebuah kesuksesan seperti Pak Habibie ya. Walaupun masa kecilnya hidupnya sederhana, tetapi ketika beliau sudah belajar dan disiplin, beliau menjadi sukses, menjadi seorang penemu dan mengharumkan nama bangsa. Kerja keras dan pantang menyerah akan aku tanamkan dalam jiwa. Nah, setelah belajar seorang penemu, kita tanamkan jiwa kerja keras. Sedikit demi sedikit, yang penting kita bekerja. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang baik pada akhirnya. Bertanggung jawab. Aku harus mampu bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban sehari-hari yang sederhana saja di rumah. Disiplin, hak kita terhadap orang tua, kewajiban kita terhadap orang tua kita. Laksanakan yang sedikit. Hak kita kepada guru, kewajiban kita terhadap guru. Kita harus menyeimbangkan. Tuhan menciptakan manusia dengan beragam potensi yang berbeda-beda. Jangan menyerah. Nah, sekarang yang terakhir, sekarang kalian akan membuat poster yang berisi ajakan untuk mempraktikkan sikap hidup bertanggung jawab. Terserah poster apa saja, yang penting mengajak teman kita untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri. Kosakatanya harus apa? Baku dan mudah dipahami dengan kalimat yang efektif, jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Pak Guru contohkan posternya. Nah, seperti ini. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini penting sekali. Dengan adanya poster seperti ini, orang yang membaca akan tertarik. Ternyata membuang sampah itu pada tempatnya. Kita mencontohkan kepada adik-adik kelas kita, kelas 1 sampai kelas 5 ya. Kita dengan adanya poster kamu yang gambarnya menarik, cerah, singkat, padat, jelas, dan efektif, mereka akan melihat postermu, hasil karyamu. Mereka akan tertarik untuk melaksanakan isi kalimat yang ada di postermu. Itulah pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa diterima. Apa kesimpulannya? Kita harus bertanggung jawab terhadap hak yang kita terima. Kewajiban kita akan berdampak pada kehidupan kita. Kemudian apa? Untuk menjadi seorang penemu harus berjiwa disiplin, kerja keras, bertanggung jawab, dan jiwa nasionalisme. Poster berisi ajakan yang singkat, padat, dan jelas. Menggunakan kalimat yang efektif agar mudah dipahami. Rangkaian listrik, seri, dan paralel dapat bergabung menjadi rangkaian campuran. Nanti kalian buat dengan rancangan kalian sendiri. Insya Allah kalian pasti bisa. Penemuan besar dapat mempengaruhi di berbagai bidang, seperti bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Inilah pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran yang terakhir, yaitu ke-6. Demikian dari Pak Guru. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.